Selamat pagi saudara-saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja. Senang sekali pada hari Minggu ini kita beribadah lagi kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan temanya cukup spektakuler, yaitu The Bodyguard. Ya, bodyguard atau pengawal pribadi gitu ya, orang yang mengawal orang lain. Pengawal ya, kata kawal, dari kata kawal, pengawal. Nah, ada satu pengawal di dalam Alkitab, a man who called Ittai, ya. Bapak Ibu, ternyata kalau kita membaca nama Ittai, Anda pernah dengar nama Ittai? Saya kira mungkin saudara sudah baca, tapi dibaca begitu saja, sehingga tidak mendatangkan makna apa-apa gitu ya, karena sepintas lalu, maksudnya tidak memberikan perhatian di nama ini ketika kita membacanya. Ternyata saudara, di Alkitab ada dua nama Ittai. Yang pertama adalah Ittai dari Gibea, orang Benyamin, orang Israel, di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 29. Nah, Ittai yang kedua adalah Ittai orang Filistin. Ya, orang Gad, orang Filistin di 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-19. Bapak Ibu, keadaan Israel pada waktu itu amat sangat buruk. Ya, ini Ittai. Saya tidak menemukan bahkan gambarnya di Google, saudara ya. Tidak ada orang yang merenungkan nama Ittai. Saya cari, ya, tidak ada, saudara, tidak menemukan gambarnya. Entahkah orang ini Ittai atau bukan? Anggaplah dia adalah Ittai. Oke. Nah, keadaan Israel pada waktu itu benar-benar berada di ujung tanduk. Ya. Terancam peperangan, saudara, antara bapak dan anak. Absalom telah mengumpulkan orang-orang di Hebron. Ya, bagaimana Absalom ini berusaha memikat hati orang Israel. Dan kemudian Alkitab mengatakan orang-orang datang dari banyak tempat, saudara-saudara, pergi ke Hebron. Ya, datang dari Yerusalem bahkan pergi ke Hebron. Sehingga kemudian Daud menjadi takut. Daud sang pahlawan yang gagah berani. Pada hari itu, saudara-saudara, ya, dia mencemaskan. Sebenarnya Daud bukan cuma mencemaskan dirinya sendiri, tapi dia mencemaskan keadaan penghuni Yerusalem. Dia takut Absalom ini datang dan membunuh dengan mata pedang orang-orang yang ada di Yerusalem. Akibatnya apa, saudara-saudara? Daud mengambil keputusan untuk quit, untuk keluar, untuk berangkat, untuk meninggalkan tahtanya yang ada di Yerusalem. Ya, pada waktu Daud berangkat, Daud dikawal. 2 Samuel pasal 15 ayat 17, Daud dikawal oleh orang-orang Kreti, Pleti, dan Gad. Mereka adalah para prajurit dari latar belakang Filistin, 600 orang. Di bawah komando Ittai, si orang Gad ini, yang juga ikut bergabung dengan para prajurit daripada Daud, ya, yang dipimpin oleh Yoab dan adiknya Abisai. Ya, nah, di 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-19, perhatikan dialog ini. Lalu bertanyalah raja kepada Ittai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan bersama kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, ya, Raja Salomo maksudnya. Sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Saudara-saudara, rupanya Ittai ini adalah pelarian dari daerah asalnya. Nanti kita lihat alasannya apa dia meninggalkan daerahnya, daerah Gad itu. Dan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dia adalah orang yang baru saja datang. Coba kita lihat perkataan Daud kepada Ittai ini. Tinggallah bersama-sama dengan raja. Ini adalah sebuah perenungan yang sangat dalam, saudara. Coba kalau umpamanya Safek adalah raja seperti itu, ya.
Kemudian Roni anaknya Safek. Roni memberontak kepada Safek. Safek kemudian lari. Lalu Rian, pahlawan ini bilang sama Safek, kita kawal Pak Raja. Saya bilang, jangan, kamu tinggal saja sama Roni. Tidak masuk logika, saudara. Ya? Perkataan ini tidak masuk logika. Seharusnya saudara-saudara bahwa Safek mau supaya Roni ini mengalami masalah yang besar karena dia merampas tahta. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud luar biasa. Kenapa, saudara? Sebab tahta bukanlah miliknya. Daud tahu tahta itu bukanlah miliknya, tetapi milik Tuhan. Banyak kali saudara di hidup kita di dunia ini, kita berusaha mempertahankan sesuatu. Berkelahi karena sesuatu. Saya senang sekali menemukan renungan ini karena saya mempraktekkannya di dalam hidup sebelum saya membaca ayat ini. Bapak Ibu, hari ini ketika engkau diperlakukan tidak baik, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Katakan amin. Ketika sesuatu yang ada padamu diambil orang, Daud tidak mau mempertahankan tahta itu sebab dia tahu itu Tuhan punya. Daud percaya, saudara, kalau hilang Tuhan ganti. Amin. Ada orang yang siapa yang mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Siapa yang melepaskan nyawa tidak akan kehilangan apa-apa. Katakan amin. Ya, Daud berani melepaskan hak, tidak gampang. Lalu perhatikan dialog ini. Ayat 20. Baru kemarin engkau datang. Masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Ini perkataan Daud kepada Itai. Padahal aku harus pergi entah kemana. Ya, pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Ternyata Itai bukan hanya membawa 600 tentara, tapi dia bawa anak dan istrinya ikut. Ya, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih setia kepadamu. Coba kita lihat perenungannya. Bapak Ibu, Daud tidak membujuk Itai untuk melindungi dia. Ya, Safek tidak membujuk Rian untuk melindungi dia dari Roni. Ya, Daud, Itai, Absalom, umpamanya begitu. Kalau umpamanya kita, saudara, mendapatkan perlakuan seperti ini, bahkan kita berkata, ayo Kiki ikut bantu, ayo Aris ikut bantu, ayo Andy ikut bantu, bantu saya, tolong saya. Daud tidak melakukan itu, dia bilang pulanglah, ikutlah raja. Kenapa, saudara? Daud tidak mau mengandalkan manusia. Dia tidak mau mengandalkan manusia. Seringkali manusia itu mengecewakan. Daud tetap berharap kepada Tuhan. Berdasarkan pengalaman pada masa yang lalu, Daud berharap kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Ya, baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Tempat perlindunganku ialah Allah. Daud tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan saudara-saudara, pengalaman masa lalu, ya, mulai dari ketika dia menaklukkan Goliat, bisa kelihatan ya, dia memegang batu. Ini tangannya Daud ceritanya. Ya. Saudara-saudara, pengalaman masa lalu memunculkan iman yang mengandalkan Tuhan. Makanya saudara, pengalaman masa lalu kita bersama-sama dengan Tuhan jangan dikuburkan, jangan dilupakan, catat di dalam hatimu. Ketika kemarin Tuhan tolong, catat di dalam hatimu. Sehingga pada hari ini ketika kita menghadapi persoalan, kita ingat kemarin Tuhan tolong. Maka hari ini Tuhan yang sama, yang kasihnya tidak pernah berubah, otoritasnya tidak pernah berubah. Tuhan yang sama tetap mau menolong kita semua. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Daud menyuruh Itai tinggal dengan Absalom. Maksudnya apa? Hatinya bebas dari kebencian. Dia tidak membenci anaknya yang mau merampas tahtanya. Wah, saudara-saudara,
Kalau hari ini hati kita bebas dari kebencian, kita adalah orang yang sangat kaya. Kalau Anda tidak benci seseorang, marah kepada seseorang, sakit hati kepada seseorang, saya mau beritahu, engkau adalah orang yang sangat kaya. Ya, bahwa itu adalah harta yang paling mahal. Coba semua berhenti. Amin. Tidak ada kecalan. Mau ngomong nama si Joni, si Petu, si Anton, ya, si Markus, siapa saudara? Sebutkan nama mertua, mama mertua, papa siapa, Ipang. Tidak ada kebencian. Kita adalah orang yang kaya. Kita adalah orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Daud bebas dari kebencian. Mari kita lihat apa kata Itai. 2 Samuel 15:21. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Saudara-saudara, Itai ini adalah gambaran gereja, orang percaya. Raja Daud adalah gambaran Kristus, sang penebus dosa. Ya, ini Kristus adalah gambaran daripada raja di atas segala raja. Ya, raja di atas segala raja. Coba kita lihat, ketika Daud diolok-olok, dihianati oleh Absalom, diolok-olok dan dicaci maki oleh Simei. Simei ini adalah, kalau sudah membaca di 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-5, Simei ini adalah orang yang datang dari keluarga Saul. Ya, rupanya terjadi sebuah kebencian yang amat sangat di dalam lingkungan keluarga Saul kepada Raja Daud yang menjadi raja, dimulai dari Hebron 7,5 tahun, kemudian menjadi raja di Yerusalem 33 tahun. Nah, ketika Daud ini melarikan diri dari Absalom, mau menyeberang sungai Yordan, Isai itu datang dari seberang jalan dan mulai mencaci maki. Saudara-saudara, tetapi Itai orang Gad itu tetap mengikuti Daud. Ya, Daud adalah orang yang dihianati, dia diolok-olok dan dicaci maki. Daud adalah orang yang disingkirkan, tetapi Itai orang Gad tetap mengikuti. Bukankah Kristus mengalami ini, saudara-saudara? Ya, bagaimana Yesus dihianati oleh Yudas Iskariot, dijual dengan harga 300 keping perak. Ya, lalu ketika Tuhan Yesus diadili, disuruh memikul salibnya, dia dicaci maki, dimaki-maki oleh ahli Taurat, orang Farisi, saudara-saudara, orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu, bahkan oleh tentara-tentara Romawi. Tetapi para murid tetap mengikutinya. Saudara kasih dalam Tuhan, sikap Itai layak diteladani oleh gereja, oleh orang percaya. Bahwa kesetiaan itu adalah sesuatu yang amat sangat mahal. Mari kita lihat perenungan tentang Itai. Yang pertama, ayat 21. Ya, ini berbicara tentang perkataan Itai. Ayat 21. Demi Tuhan yang hidup. Ingat saudara, Itai ini orang Filistin. Bahasanya Daud, baru kemarin engkau datang. Dia datang meninggalkan daerah Gad, daerah Filistin, ya. Gad, Asdod, kemudian Gaza, itu adalah daerah-daerah Filistin yang ada di tanah perjanjian, ya. Kalau saudara lihat tanah perjanjian begini, memanjang dari Hermon yang ada di atas sampai ke Eilat yang ada di Laut Merah di bawah, maka daerah Filistin itu adalah di sisi ini. Bahkan jalur Gaza sekarang, saudara, ada di daerah kira-kira jam 8, ya, kalau kita arah jam, ada di bawah. Nah, Itai orang Gad ini mengatakan demi Tuhan yang hidup. Coba saudara lihat, Itai adalah orang asing, tetapi hatinya percaya. Ya, dia adalah orang asing, tetapi memiliki iman kepada Tuhan. Hati asing
tetapi percaya. Sekali lagi, hati asing tetapi percaya. Ya, tragisnya adalah hari ini banyak orang yang percaya tetapi hatinya asing kepada Tuhan. Oke? Banyak sekali saudara, kekristenan yang percaya, KTP-nya percaya, tetapi hatinya asing kepada Tuhan. Tidak percaya kepada mujizat. Ya, masih ingat khotbah 2 minggu lalu tentang rapid test. Ketika di rapid test secara rohani, ternyata saudara-saudara non-reaktif. Saya menulisnya minggu yang lalu, saudara-saudara. Rapid test rohani adalah sebuah tindakan untuk menguji level kerohanian kita. Apakah reaktif atau non-reaktif? Saya dibawakan alat rapid test, dan kami rapid test kan ada Karen ya, yang rapid test, dan puji Tuhan, semuanya negatif, non-reaktif. Puji Tuhan, non-reaktif. Oke? Bapak Ibu, tapi kalau Anda dites, rapid test rohani, tidak boleh non-reaktif. Harus reaktif. Katakan amin. Sebab kalau kita tidak lagi reaktif, kita adalah orang yang tawar hati. Makanya katanya ibu-ibu hati-hati, ya, bapak-bapak mesti hati-hati kepada ibu-ibu. Kalau disuguhkan makan, lalu kemudian bapak berkata, ya enggak ada rasa no. Ibu langsung telepon Satgas Covid. Kita Pak tua sudah enggak ada rasa Covid. Saudara-saudara, orang yang non-reaktif rohani akan menjadi orang yang tawar hati. Pandemi ini menekan orang luar biasa. Sampai orang, gairah untuk cari Tuhan, beribadah, berdoa, bersekutu, itu menjadi rendah sekali. Menjadi amat sangat rendah. Nah, kalau sampai kita mengalami yang namanya tawar hati, hati-hati sudah. Ya, hati-hati. Jangan sampai padam rohnya. Saya mau beritahu saudara begini, warning. Menyelamatkan orang yang belum percaya dengan menyelamatkan orang yang pernah percaya tapi padam, ini jauh lebih sukar. Jauh lebih sukar. Orang yang belum percaya mendapatkan keselamatan lebih gampang daripada orang yang sudah pernah menyala tapi padam, jauh lebih sukar. Ketika mau dikasih tahu firman yang kayak kita sudah tahu apa yang mau bilang. Mau didoakan, dia bilang, sudah saya bisa berdoa sendiri. Oke? Jauh lebih sukar. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, coba kita tes diri kita. Saudara-saudara yang ada di rumah, tes dirimu. Apakah ada kecenderungan iman itu semakin meredup? Atau api yang ada di dalam hati kita itu mulai menjadi redup dan cenderung akan padam? Ingat saudara-saudara, Alkitab memberikan sebuah janji kepada kita. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Sebelum kita mengalami ini, bangun iman kita. Munculkan kebangunan rohani di dalam diri kita. Kalau kita sudah mulai malas berdoa, sudah hilang pengharapan, iman kita mulai tawar. Saudara-saudara, hati-hati. Ya, paksa diri kita. Kita mesti paksa diri kita ya untuk datang kepada Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau kita berbicara iman, coba perhatikan ini. Iman tidak memandang usia jasmani. Ada anak-anak tetapi imannya besar. Samuel ada di rumah Tuhan, ya, Imam Eli sudah buram matanya, gemuk dan ya pandangannya tidak lagi jelas. Tapi Samuel yang masih sangat muda itu bertumbuh. Ya, bertumbuh. Jadi iman tidak melihat atau memandang kepada usia jasmani. Iman tidak memandang kepada usia pertobatan. Ya, sudah ingat Saulus, dia bertemu dengan Tuhan, rebah di tanah.
Dia 3 hari buta. Pada hari yang keempat dia dibaptis, dia bangun, dia menjadi sehat, dan kemudian langsung melayani Tuhan. Wow, luar biasa sudah. Dari 3 hari, 4 hari yang lalu dia mau bunuh pengikut jalan Tuhan. Setelah itu dia bersaksi tentang Tuhan. Who are you Lord? I am Jesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Wow, saudara. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Paulus yang masih sangat baru ini melayani Tuhan. Luar biasa. Iman tidak memandang suku bangsa. Hitam, putih, kuning, merah. Kalau ada bangsa biru barangkali juga. Ya. Atau hijau, saudara ya. Saudara, tidak melihat warna kulit. Tidak seperti partai. Ya. Memandang warna, saudara. Tuhan tidak memandang asal usul kita. Katakan amin. Tidak memandang suku bangsa. Itai, orang Gad ini, saudara, dia percaya kepada Allah Israel. Kayaknya karena dia percaya kepada Allah Israel, dia harus menjadi orang pelarian dari kampung halamannya di daerah Gad, di daerah Filistin, saudara. Dan kemudian dia lari kepada Daud, karena dia percaya. Banyak orang membayar harga yang sangat mahal untuk menjadi orang percaya. Ada orang yang mesti masuk penjara karena iman. Saudara-saudara, semakin mahal harga yang kita bayar karena kita menjadi orang percaya, semakin besar kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Dia membawa 600 orang tentaranya. Dia bisa mempengaruhi, dia bisa menyampaikan tentang jalan yang benar kepada 600 orang tentaranya. Dan semuanya sepakat mau mengikuti Itai pergi kepada Raja Daud. Seperti yang terjadi kepada perwira Kafarnaum yang ada di tepi danau Galilea. Saudara-saudara, bagaimana dia menjadi orang percaya? Padahal dia adalah perwira tentara Romawi. Ya, Matius pasal 18 ayat yang ke 10. Ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Bapak Ibu, kita sebenarnya orang asing. Oke, jauh sekali kita dari tanah perjanjian. Tapi puji Tuhan, kita punya iman kepada Yesus. Katakan amin. Ya, kita punya iman percaya kepada nama Yesus yang akan membawa kita kepada keselamatan. Ayo kita memperkuat iman itu. Pandemi ini tidak boleh memudahkan ya spirit yang ada di dalam kita. Kita mau api kebangunan rohani itu tetap menyala, saudara-saudara, dan nama Tuhan akan dipermuliakan dari dalam kehidupan kita. Minggu depan saya akan lanjutkan cerita tentang Itai ini. Ya. Pelajaran tentang Itai, bagaimana dia berkata demi hidup Tuanku, ya, bagaimana dia mempunyai kesetiaan yang luar biasa. Bapak Ibu, sekali lagi, Daud adalah gambaran Kristus, raja, ya, raja di atas segala raja. Itai adalah gambaran gereja, orang yang kemudian nanti sudah kita belajar minggu depan, bagaimana dia mendapatkan upah dari Raja Daud karena apa yang dia lakukan untuk Raja Daud. Saya percaya kita semua akan mendapatkan upah dari Tuhan Yesus karena kesetiaan kita kepada Dia. Haleluya. Amin.